Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan Ibu akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan kita belajar ini adalah Jihan dapat menjelaskan struktur dari bunga kembang sepatu. Setelah itu, Jihan tahu kembang sepatu ini berkembang biak dengan cara vegetatif atau dengan cara generatif. Setelah itu, Jihan mampu mengulas dan menceritakan tentang perkembangbiakan tanaman bunga sepatu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa artinya perkembangbiakan tanaman? Perkembangbiakan dari kata kembang biak, betul? Perkembangbiakan tanaman. Menurut Jihan itu seperti apa perkembangbiakan tanaman? Apa definisinya? Menurut saya, perkembangbiakan tanaman adalah proses menghasilkan individu baru. Proses menghasilkan individu baru, berkembang biak ya. Setelah itu, perkembangbiakan tanaman ini dibagi atas dua. Tahu? Tahu. Apa? Yang pertama ada vegetatif dan yang kedua ada generatif. Vegetatif dan generatif. Vegetatif itu perkembangbiakan yang seperti apa dan generatif itu seperti apa? Perkembangbiakan yang tidak melibatkan proses perkawinan atau tidak menghasilkan gamet. Tidak perlu perkawinan. Sedangkan generatif melibatkan proses perkawinan. Perlu. Berarti di sini vegetatif tidak perlu seperti alat kelamin. Tidak. Generatif perlu. Tahu ini apa? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Strukturnya tahu? Strukturnya tahu, Jihan? Terdiri atas apa saja? Ada putih. Putih. Terus? Ada benang sari. Benang sari. Ada tangkai bunga. Tangkai bunga. Ada mahkota bunga. Ya. Terus ini apanya nih? Ada kelopaknya. Kelopak. Oke. Bunga kembang sepatu ini berkembang biak secara apa ya? Secara generatif. Generatif. Perlu alat kelamin. Perlu. Kenapa tidak secara vegetatif? Karena bunga sepatu memiliki sel gamet, benang sari, dan putih. Karena dalam struktur bunga kembang sepatu memiliki ada alat kelaminnya di situ. Apa alat kelamin bunga sepatu? Benang sari dan putih. Benang sari dan putih. Bunga kembang sepatu. Benang sari dan putih. Di sini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Vegetatif ini tadi tidak perlu, betul? Disebut dengan asek. Sedangkan generatif seksual. Seksual dan aseksual. Biakan generatif ini terjadi proses penyerbukan, betul? Berarti ini ya, ini perlu penyerbukan ya. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif dia tidak perlu penyerbukan. Seperti itu? Betul? Betul. Betul. Setelah itu, vegetatif ini ada yang
buatan dan ada yang alami. Vegetatif, alami, dan buatan. Seperti apa perkembangbiakan vegetatif, alami, dan buatan? Tanaman vegetatif alami itu dia menggunakan bagian tubuhnya sendiri. Bagian tubuhnya sendiri. Contohnya? Contohnya pada tanaman pisang dengan tunasnya. Tanaman pisang dengan tunasnya. Kentang berasal dari umbi itu. Ya. Setelah itu jahe dari rizomanya. Ya. Kalau yang buatan, vegetatif buatan itu seperti apa? Perlu bantuan manusia. Perlu bantuan manusia. Bedanya alami dan buatan. Alami tidak perlu bantuan manusia. Dia bisa dengan sendirinya menggunakan seperti badannya tanaman itu sendiri. Sedangkan buatan dia perlu bantuan manusia untuk melakukan perkembangbiakan tanaman. Seperti apa bantuan manusia pada vegetatif buatan? Contohnya mencangkok. Mencangkok. Selain mencangkok, Ada stek, stek, ada okulasi, ya, stolon, ya. Jadi menurut Cihan, buatan ini ada 4 ya. Ada stolon, stek, okulasi, dan cangkok. Setelah itu, generatif, yaitu seksual, yang mana perlu bantuan manusia enggak? Kira-kira generatif seksual ini perlu bantuan manusia atau tidak? ada yang perlu, ada yang tidak. Ada yang perlu, ada yang tidak. Yang perlu seperti apa? Saat penyerbukannya. Saat penyerbukannya. Pada perkembangbiakan tanaman secara vegetatif atau secara seksual bisa dibantu oleh 4 aspek. Yang pertama, ada bantuan serangga. Lalu manusia. Ketiga, air dan udara. Ada 4. Manusia, serangga, lalu air dan udara. Perkembangbiakan tanaman generatif yaitu secara seksual dengan bantuan manusia. Bagaimana manusia dapat membantu tanaman berkembang biak secara generatif? Itu manusia dengan cara memindahkan serbuk sarnya ke kepala putih. Ke kepala putih, memindahkan ya. Setelah itu, serangga. Bagaimana cara serangga membantu penyerbukan? Misalnya lebah hinggap di benang sari. Ya. Dan benang sarinya menempel pada salah satu bagian tubuh lebah dan membawanya ke kepala putih. Setelah itu, air dan udara. Bagaimana cara air dan udara membantu dalam penyerbukan? Air dan udara membantu menjaga kelembapan tanaman. Menjaga kelembapan tanaman. Sekarang saya tanya, faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan pada tanaman itu apa saja ya? Yang pertama ada cahaya matahari, ya. Lalu kelembapan, ya. Media tanam, dan suhu. Ada 4. Suhu, kelembapan, media tanam, dan cahaya matahari. Kelembapan itu yang seperti apa? Apakah dia harus kering atau lembab atau seperti apa? Biasanya berkisaran 20 sampai 30 derajat Celcius. Kisaran segitu ya. Kalau cahaya matahari berguna untuk apa ya? Untuk fotosintesisnya. Untuk fotosintesis pada tanaman kembang sepatu.
Sedangkan media tanamnya, kita harus mencari tanah yang gembur, yang subur. Baiklah, setelah kita belajar secara singkat mengenai perkembangbiakan tanaman vegetatif dan generatif, di sini Ibu akan memberikan 3 pertanyaan untuk Jihan. Bisa minta tolong Jihan mengisinya? Bisa. Silakan. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Pertanyaan pertama. Apa yang paling menarik menurutmu tentang perkembangbiakan tanaman ini? Pertanyaan kedua. Bagaimana kamu dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi setelah mempelajari ini, apa yang bisa diterapkan? Ya. Setelah itu, bedanya antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif ini tadi apa? Bisa dituliskan dalam kertas yang sudah Ibu berikan ya. Nanti akan Ibu cek untuk menilai apakah pada materi perkembangbiakan tanaman ini Jihan sudah paham atau belum. Boleh dikerjakan terlebih dahulu. Dari soal yang Ibu berikan tadi, 3 soal sudah terjawab. Nanti Ibu cek ya. Setelah itu, kita akan menyimpulkan materi tentang perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman ada 2, vegetatif dan generatif. Vegetatif tidak perlu alat kelamin, sedangkan generatif perlu. Vegetatif disebut sebagai aseksual dan generatif sebagai seksual. Vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan manusia. Alami yaitu menggunakan badan dia sendiri. Contoh, kentang, dia menggunakan umbi dia sendiri. Jahe menggunakan rizoma. Sedangkan vegetatif buatan ada 4. Apa 4 tadi? Coba sebutkan. Ada cangkok, Ya, okulasi, stek, dan kultur jaringan. ada 4. Generatif, yaitu seksual, yaitu perlu alat kelamin. Ya, generatif seksual dibantu oleh 4 unsur, yaitu ada manusia, serangga, air, dan udara. Sampai sini bisa dipahami, Jihan? Bisa. Jihan dapat menyimpulkan? Bisa. Dari tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dan generatif, menurutmu perkembangan tanaman kembang sepatu itu bagaimana? Saya tertarik dengan perkembangan dan penyerbukan kembang sepatu dalam menghasilkan biji dan individu baru. Jadi tertarik ya? Tertarik dengan prosesnya nggak? Saya juga tertarik karena saya juga bisa menerapkan pengetahuan ini dengan menanam kembang sepatu dengan metode stek batang atau cangkok. Hal ini juga dapat membantu saya dalam menjaga dan melestarikan tanaman tersebut. Baik, setelah itu kamu paham tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Paham? Paham. Apa perbedaan dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif ini? Perbedaannya yaitu perkembangan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan proses perkawinan, tetapi menggunakan bagian tubuhnya sendiri. Seperti contohnya, Pohon pisang dengan tunasnya, pohon pisang dengan tunasnya. Lalu, jahe dengan rizoma. baik. Jadi sampai di sini sudah paham ya? Sudah. Sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Tahu perbedaannya? Tahu. Jadi misalnya
selain kembang sepatu nih, mau bunga lain, bisa dengan cara stek atau dengan cara cangkok gitu ya? Atau buah-buahan mau dicangkok bisa? Bisa. Demikian pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang perkembangbiakan tanaman. Ya? Apabila masih kurang jelas, boleh ditanyakan atau Jihan membaca dari buku sumber. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.